Puan ungkap pertemuan Prabowo Megawati akan segera terlaksana. Pasangan Ridho akan hadirkan program dokter keliling. Indonesia bantai Maladewa 4-0 di kualifikasi Piala Asia U20. Kejar bandar narkoba, 8 mobil tabrakan beruntun. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami hadir dengan rangkaian informasi yang kami sampaikan terlebih dahulu. Kalau kita bilang memang cuaca saat ini sangat sejuk-sejuknya ya Tiara. Betul dan sekali. kita berharap untuk pemirsa dapat menikmati informasi yang akan kita sampaikan. Terlebih lagi kalau kita melihat ini juga ungkapan ya di mana pertemuan Prabowo Megawati dari kedua pemilik partai dari Gerindra dan juga PDI Perjuangan ini akan segera bertemu. Betul, sebuah langkah baik dari elit politik. Namun kita akan menantikan pertemuan ini terkait dengan apa sih Dewi? Benar. Dan selain itu yang menjadi sorotan adalah pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono terkait dengan program dokter keliling yang rencananya ini jika memang berlangsung ini akan menggunakan dana dari Pemprov DKI Jakarta tentunya. Dan juga ada informasi terkait dengan untuk Indonesia di mana olahraga ini akan membantai Maladewa 4-0 di kualifikasi Piala Usia U20. Dan seluruh informasi akan kami sampaikan bersama saya Dewi Madi. Dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali berita Menyapa Malam kali ini dengan agenda kepresidenan di mana Presiden melakukan peninjauan ketersediaan beras dan penyerahan bantuan cadangan pangan pemerintah di Komplek Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Dalam kunjungan ini, Presiden ingin memastikan terkait kelancaran distribusi bantuan pangan serta memeriksa ketersediaan stok beras nasional yang dikelola oleh Bulog. Dalam keterangan pers usai meninjau persediaan beras di Kompleks Pergudangan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, pada Kamis 26 September, Presiden Joko Widodo memastikan kelancaran distribusi bantuan pangan serta memastikan ketersediaan stok beras nasional yang dikelola oleh Bulog. Presiden menegaskan bahwa penyaluran bantuan pangan ini merupakan langkah awal dari program yang lebih luas yang akan dilakukan di daerah lain di seluruh Indonesia. Kondisi harga beras yang baik berbanding lurus dengan harga gabah yang menguntungkan petani. Jokowi sampaikan bahwa harga gabah yang sebelumnya 4.200 kini meningkat menjadi 6.000. Ya, ini kita mulai memberikan bantuan pangan 10 kilo untuk bulan Oktober. Dimulai dari Kabupaten Pasir dan tadi sudah diterima oleh masyarakat. Saya kira nanti di kabupaten lain, provinsi lain juga segera dimulai di awal Oktober. Pak, Bank Dunia mencatat beras Indonesia paling mahal se-ASEAN, tapi pendapatan petani masih... Coba dilihat harga beras FOB itu berapa. Kira-kira 530 sampai 600 US dollar. Ditambah cost itu freight cost kira-kira 40-an dolar. Coba dihitung berapa. Jadi kalau membandingkan itu mestinya di konsumen, ya itu akan kelihatan. Mestinya kalau harga beras baik, artinya harga gabah juga baik. Kalau harga gabah baik, artinya harga jual petani juga mestinya baik. Kalau tidak ada distorsi di lapangan, dicek aja di lapangan. Dicek aja di petani, ditanya aja ke petani, harga gabah berapa? Dulu berapa? Dulu hanya 4.200. Sekarang 6.000. Sekarang 6.000. NTP 100. Itu gabah ya, bukan beras. Dari situ saja kelihatan. NTP-nya coba dicek di lapangan. Berapa? Ya, saya rasa itu. Dalam hal yang sama, Kepala Negara juga meminta kepada daerah-daerah yang berlokasi di sekitar Ibu Kota Nusantara untuk mempersiapkan diri dalam mendukung kebutuhan pangan di kawasan tersebut. Presiden menyoroti pasokan masakan seperti sayuran, buah-buahan, dan beras harus dilokalisir dari daerah sekitar IKN melihat pentingnya perencanaan terintegrasi sumber penyediaan yang baik. Semuanya disiapkan, IKN-nya sendiri kan belum selesai, mungkin masih 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang. Artinya provinsi di sekitar IKN, kabupaten kota di sekitar IKN harus mempersiapkan diri. Misalnya urusan suplai untuk sayurnya dari mana,
suplai ayamnya dari mana, suplai berasnya dari mana. Kalau nggak cukup, berarti harus ambil dari provinsi lain. Tapi kalau bisa mestinya disiapkan dari Provinsi Kalimantan Timur sendiri, didukung oleh kabupaten di sekitar Ibu Kota Nusantara, baik buah, baik sayur, baik beras, dan bahan-bahan pokok lainnya, sehingga betul-betul memberikan manfaat ekonomi pada masyarakat. Tetapi kalau kita lihat growth, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kaltim, silahkan tanya Pak Gubernur Kaltim nanti. Kemudian di kabupaten dan kota misalnya di Balikpapan berapa? Saya pastikan naik tidak kecil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo merespon perihal kabar akan adanya pembentukan 44 kementerian di Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi juga menekankan bahwa hal tersebut adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi usai meninjau pasar di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur pada Kamis 26 September 2024. Presiden Jokowi meminta hal tersebut untuk ditanyakan langsung ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun ia menekankan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden serta menjadi kewenangan di Presiden terpilih karena telah diberikan mandat dan amanat oleh rakyat. Ditanyakan Presiden terpilih kok ditanyakan kepada saya. Ditanyakan ke Presiden terpilih itu hak prerogatif kewenangan di Presiden terpilih, ya, karena sudah diberi mandat, diberi amanah oleh rakyat, ya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Presiden Joko Widodo mengutuk serangan Israel ke Lebanon yang telah mengakibatkan banyak korban jiwa. Kepala negara pun menyerukan PBB untuk memberikan respon cepat untuk mencegah jatuhnya banyak korban. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada Rabu 25 September 2024. Krisis yang tengah berlangsung di Lebanon telah menimbulkan keprihatinan internasional, termasuk dari pemerintah Indonesia. Presiden Joko Widodo dengan tegas mengutuk serangan Israel ke Lebanon yang telah menimbulkan ratusan korban jiwa. Respon Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung perdamaian dunia. Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Lebanon dan kita mengajak semua negara dan juga PBB untuk memberikan respon yang cepat agar tidak semakin banyak korban lagi yang terjadi atas serangan-serangan Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari informasi tadi pemirsa, kalau kita melihat bahwa memang tidak hanya Indonesia saja yang mengutuk aksi dari peristiwa ini, di mana juga beberapa negara ini mendukung atau mengecam juga serangan yang ada di Lebanon saat ini, termasuk dengan Jordania, Iran, Arab, dan juga Qatar dan lainnya. Betul, pengutukan keras aksi serangan yang dilakukan Israel terhadap Lebanon ini sebagai bentuk sebagai bentuk nyata dukungan dari pemerintah Indonesia bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo dan juga pemerintah Indonesia ini secara luas ini mendukung perdamaian terjadi di dunia dan lagi-lagi mengajak juga semua negara dan juga PBB untuk kemudian merespon cepat agar kemudian tidak semakin banyak korban jiwa berjatuhan. Benar sekali Tia dan juga pemirsa. Dan kita lanjut informasi, kita beralih dengan informasi Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar ini menilai Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menilai rencana penambahan komisi di DPR perlu penguatan. Menurutnya dengan merevisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan seiring dengan menambahnya komisi di DPR yang nantinya akan menjadi mitra pemerintah. Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengungkapkan rencana penambahan komisi DPR masih dalam tahap pembahasan di sejumlah fraksi DPR. Penambahan komisi DPR ini nantinya akan dibahas anggota DPR pada periode 2024 hingga 2029 mendatang. Lebih luas, Caimin juga menyampaikan rencana tersebut berpeluang akan mengubah tata tertib DPR RI. Saya belum mengikuti yang terakhir, tapi baru sampai level lobby antar fraksi. Nanti akan dibahas lagi karena tidak mungkin dalam waktu tinggal beberapa hari ini mengubah itu. Mungkin dengan pelantikan DPR barulah yang akan menyusun perubahan. Sebetulnya tidak harus merubah MD3, tapi lebih kuat lagi kalau dirubah di dalam MD3. Nah itu saya sendiri belum pernah dapat laporan fraksi ya.
apa logika nambahnya, bagaimana saya tidak terlibat karena saya kan sudah itu lagi nanti. Urgensinya kayak apa? Katanya karena kementeriannya nambah, tapi apa benar kementerian nambah kita juga belum tahu. Jadi menurut saya belum bisa diputuskan periode ini. Silahkan aja periode depan. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Ketua DPP Partai PDIP, Puan Maharani masih merahasiakan terkait jadwal pertemuan antara Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dan juga Puan menyampaikan kedua ketua umum partai politik ini dipastikan akan bertemu jika waktunya dinilai sudah tepat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PDIP Puan Maharani saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Puan mengatakan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri sama-sama punya keinginan untuk segera bertemu. Namun pertemuan kedua tokoh tersebut belum terwujud dikarenakan belum menemukan waktu yang tepat. Dirinya pun menilai tempat bukanlah menjadi hal penting untuk melaksanakan pertemuan, melainkan pertemuan tersebut yang menjadi utama. Ya insya Allah akan segera kita adakan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dalam waktu yang timingnya tepat, ya nggak saling tunggu-tungguan kan. Beliau berdua mempunyai jadwal yang sama-sama sibuk, namun kita sudah bicara juga bersama-sama yang bisa saya sama-sama pahami, beliau berdua sama-sama berkeinginan untuk saling bertemu di tempat yang asik. Ya tempat kan hanya tempat, yang pasti yang paling penting adalah pertemuan. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja atau raker bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu sore. Dan dalam rapat kerja ini akan membahas pembicaraan tingkat 1 terhadap 5 rancangan undang-undang kerjasama di bidang pertahanan. Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja atau raker bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu sore. Dalam raker ini dihadiri langsung oleh Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas, serta jajaran Komisi 1 DPR. Raker tersebut akan membahas pembicaraan tingkat 1 kerjasama 5 rancangan undang-undang di bidang pertahanan. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi 1 DPR memuji tingkat kehadiran para anggota Komisi 1 dalam raker bersama Menhan, Menlu, serta Menkumham. Dalam rapat terakhir bersama Menteri Pertahanan ini dihadiri oleh 9 fraksi dengan total kehadiran fisik sebanyak 40 orang. Dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 5 rancangan undang-undang RUU kerjasama bidang pertahanan, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafidz turut menyampaikan apresiasi atas tingkat kehadiran yang tinggi dalam rapat kerja ini. Adapun Komisi 1 DPR RI melakukan rapat kerja bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas, serta Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansuri. Tingkat kehadiran fisik ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Komisi 1 DPR serta 40 anggota dari 9 fraksi yang ada. Mutia menyoroti raker kali ini merupakan tingkat kehadiran tertinggi di Dewan Perwakilan Rakyat DPR selama kurun waktu 3 hingga 6 bulan ke belakang. Di sela pembukaan raker tersebut, Mutia turut memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih yang mampu mendapatkan 96 juta suara rakyat Indonesia dalam gelaran pemilihan presiden Februari lalu. Bapak Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 1 yang terhormat, hadir di hadapan Bapak Menhan seluruh pimpinan, dan ini jarang terjadi Pak, mungkin baru hari ini dan dalam rapat pertama dengan Menhan lengkap 5-5-nya hadir. Kemudian anggota Komisi 1 yang hadir juga seluruh fraksi, 9 fraksi hadir dengan kehadiran fisik ada 40 orang. Jadi ini juga mungkin angka tertinggi dalam 3 bulan terakhir atau mungkin 6 bulan terakhir. Apa Pak Dev, 1 tahun terakhir juga ini mungkin tertinggi. Baik, saya sebelum membuka akan menyampaikan bahwa saya sebetulnya mengumpulkan keberanian yang luar biasa dan cukup lama untuk mengundang mitra kami Bapak Menteri Pertahanan. Bukan karena takut dengan Pak Prabowo-nya, tapi kepada beliau saat ini melekat 96 juta suara pemilih rakyat Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Usai jeda kami akan menghadirkan terkait dengan informasi kampanye Cagup-Cawagup di sejumlah daerah. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan terkait dengan KPU Kota Jakarta Barat yang menerima kiriman ribuan logistik pemilu berupa kotak suara dan bilik suara dari pihak penyedia yang selanjutnya akan didistribusikan ke gudang KPU Kota Jakarta Barat yang bertempat di Jalan Rawalele, Kalideres, Jakarta Barat. Sementara untuk alat tulis kantor ini, tinta dan juga surat suara maksud kami, ini nantinya akan dikirim secara bertahap. Logistik pemilu yang akan dipergunakan dalam pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta pada November mendatang mulai didistribusikan. Kali ini Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat menerima logistik pemilu dari pihak penyedia yang didistribusikan langsung ke gudang KPU Kota Jakarta Barat yang bertempat di Jalan Rawalele, Kalideres, Jakarta Barat yang dijadikan lokasi penyimpanan sementara. Logistik pemilu ini terdiri dari 3.468 kotak suara dan 13.808 bilik suara, di mana sebelumnya logistik ini dikirim dari Sidoarjo, Jawa Timur dengan menggunakan truk kontainer. Ketua KPU Kota Jakarta Barat, Endang Istianti, menjelaskan, untuk saat ini baru kotak suara dan bilik suara yang diterima. Sementara untuk tinta, alat tulis kantor dan juga surat suara nantinya akan dikirim secara bertahap.
Sementara guna mengantisipasi serangan rayap, pihak KPU Kota Jakarta Barat telah melakukan antisipasi melalui berbagai upaya, salah satunya dengan fumigasi penyemprotan cairan anti rayap di tiap sudut area gudang sebelum logistik tiba. Kota Jakarta Barat beserta seluruh KPU kota lainnya di DKI Jakarta menerima logistik pemilu berupa kotak dan bilik. Ada 3.468 kotak yang telah datang di gudang KPU Kota Jakarta Barat Rawalele ini, beserta bilik sebanyak 13.808. Kotak bilik ini datang dalam rangkaian truk yang dikawal oleh petugas pengamanan dari pabrik sampai sekarang sudah tiba di gudang kota. Selanjutnya akan kami tata untuk sambil menunggu logistik lainnya, lalu akan kami set. Sementara itu, sebelum dirakit, pihak KPUD Jakarta Barat juga akan melakukan pengecekan terhadap kondisi kotak dan juga bilik suara untuk mengetahui apakah ada kerusakan atau tidak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengaku jika pasangan Ridho terpilih memimpin Jakarta akan menghadirkan program dokter keliling. Emil menyebut program dokter keliling yang digagasnya ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan. Program dokter keliling akan digagas oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono saat dirinya terpilih memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Hal tersebut diungkapkan Emil usai belusukan atau mendatangi rumah-rumah warga di Pancoran, Jakarta Selatan. Emil menjelaskan program dokter keliling nantinya akan dibiayai oleh Pemprov Jakarta yang dinilai dapat memudahkan masyarakat yang mengalami kesulitan saat berobat. Nantinya program dokter keliling akan datang ke rumah-rumah warga atau ke tempat balai RW masing-masing. Ya, ada dokter keliling nanti dibayarin oleh Pemprov untuk mereka-mereka yang kesulitan berobat ke puskesmas gitu ya. Bentuknya bisa sendiri dokter kelilingnya atau pengobatan seperti ini di tempat-tempat balai RW masing-masing. Jadi tidak selalu warga yang datang ke fasilitas negara, tapi bisa juga negara mendatangi warga dengan inovasi-inovasi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Tiara dan juga pemirsa, lagi-lagi kalau kita saksikan pasangan nomor urut 1 ini dengan program di mana gagasan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat, terutama kalau ini dikhususkan untuk lansia lebih tepatnya ya. Dan memang rencananya jika memang terpilih dan kemudian program dokter keliling ini diimplementasikan akan menggunakan anggaran dari Pemprov DKI Jakarta. Ya. Selain itu juga memang sebagai sebuah langkah untuk lebih mempermudah akses pelayanan tadi kepada masyarakat. Untuk secara mekanismenya ataupun secara detailnya ini masih dibicarakan apakah nanti langsung ke rumah-rumah ataupun nanti mungkin bisa di balai warga seperti itu. Kita akan menantikan bagaimana kampanye yang berlangsung dari setiap pasangan calon di Pilkada Jakarta 2024. Benar sekali Tiara dan juga pemirsa. Kita lanjut informasi berikut ini. Selain akan menggagas program dokter keliling, di mana ini kawasan Ridwan Kamil dan Suswono akan menawarkan program anak sekolah sahabat lansia. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengungkapkan program anak sekolah sahabat anak melibatkan peserta didik yang rencananya berlangsung selama 1 bulan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menjelaskan melalui program tersebut akan mempertemukan sekelompok anak sekolah dengan lansia. Emil menyebut hal ini bertujuan untuk menciptakan interaksi dan juga pertukaran informasi antara anak sekolah dan juga lansia. Emil mengungkapkan salah satu masalah yang selalu dialami oleh lansia adalah dilanda kesepian. Dengan adanya program anak sekolah sahabat lansia diharapkan dapat meningkatkan kebahagiaan hidup para lansia. Ya, kita kan ingin Jakarta itu lebih humanis ya, lebih bahagia. Ciri lansia itu kan sering kesepian. Sementara jumlah anak sekolah kan banyak. Nanti kita bikin program anak sekolah sahabat lansia sebulan sekali. Kelompok anak sekolah punya sahabat, misalkan ibu tadi ya. Nanti didatengin sebulan sekali, bawa makan, ajak ngobrol. Apa yang terjadi? Ibu-ibu itu kan nanti nasihatin ya ke anak-anak sahabatnya itu. Anak-anak juga belajar tentang kearifan dari generasi sebelumnya. Dan dua-dua bahagia. Di mana ada 2 manusia bertemu pasti bahagia karena niatnya silaturahmi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Calon Gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil melakukan kampanye hari kedua dengan belusukan ke rumah-rumah warga di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Emil juga menjelaskan kegiatan kali ini untuk menyerap serta menerima curhatan dari warga Pancoran. Memasuki kampanye hari kedua, calon gubernur Ridwan Kamil mendatangi rumah-rumah warga di Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis 26 September 2024. Saat melakukan belusukan, Emil memperkenalkan berbagai program yang telah dipersiapkan oleh Ridho, pasangan Ridwan Kamil Suswono. Salah satunya adalah program anak sekolah sahabat lansia. Emil mengaku kunjungan dan juga belusukan yang dilakukan bertujuan untuk belanja masalah atau menerima keluhan dari warga Pancoran. Di antaranya persoalan banjir, pengolahan sampah, urusan tanah sengketa, dan permasalahan lainnya.
Lebih lanjut, jika pasangan Ridho terpilih memimpin Jakarta, Emil memastikan semua permasalahan akan diselesaikan dengan baik. Ya, alhamdulillah di hari kedua kampanye, salah satu metode kampanye yang paling saya sukai adalah belusukan. Kenapa? Bertemu warga yang genuine, yang orisinil, menyampaikan dukungan, menyampaikan kritisinya, menyampaikan harapannya. Nah, di daerah Pancoran ini kita datangi, alhamdulillah responnya baik. Mudah-mudahan mewujud pada kemenangan pasangan Ridho ya. Kemudian sambil ke sini belanja masalah, ternyata masih ada banjir, ada masalah sampah di tanah sengketa tadi. Kemudian penghijauan saya lihat perlu ditingkatkan ya, 3-4 kali lipat. Nanti dari dana RW itulah salah satunya buat penghijauan, buat tukang tamannya ibaratnya ya yang ngurusin. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Hari pertama kampanye, Paslon Dharma Kut ini meresmikan Rumah Aspirasi Bilangan Sumur Batu, Jakarta Pusat. Dalam peresmian itu, paslon ini mendengarkan aspirasi dan berdialog dengan para pendukung sekaligus warga sekitar. Pada hari pertama masa kampanye Pilkada Jakarta, Paslon Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana meresmikan posko tim ses Kun Fayakun yang diperuntukkan sebagai rumah aspirasi bagi paslon ini di Bilangan Sumur Batu, Jakarta Pusat pada Rabu 25 September 2024. Keduanya menerima aspirasi dan para pendukung, warga setempat sekaligus melakukan dialog sebagai upaya dalam mengupayakan program kerja. Dengan tagline Jakarta Aku Aman, program unggulan ini juga merupakan sebuah program prioritas untuk memberikan perlindungan bagi warga Jakarta. Adapun dialog yang diutarakan para pendukungnya ini meliputi perhatian terhadap lansia, kader Jumantik dan kader PKK, diskriminasi usia pekerja, memberikan perhatian juga kepada guru honorer, dan masyarakat pesisir yang berproses sebagai nelayan. Para nelayan itu meminta agar tidak ada lagi reklamasi kembali. Mengenai rumah aspirasi ini adalah bentuk daripada kesetiaan, bentuk daripada wujud kita menyatakan kesetiaan kepada Pancasila. Indonesia bisa ada, bangsa kita ada, persatuan seluruh adat Nusantara karena ada Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tanpa Pancasila, negara ini akan runtuh dengan sendirinya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Andreas dan sahabat-sahabat saya di sini atas dihibahkannya penggunaan rumah aspirasi ini sebagai rumah atau balai gotong royong untuk memenangkan Jakarta bagi rakyat Indonesia, bagi rakyat Jakarta. Ini nelayan, warga nelayan yang ada di daerah apa tadi namanya? Teluk Jakarta. Itu meminta jangan ada reklamasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pimpinan Ormas Islam di Jawa Barat secara resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Ahmad Syaiqo dan Ilham Habibie. Deklarasi dukungan ini disampaikan oleh para pimpinan Ormas Islam Jabar saat bertemu dengan calon gubernur Jawa Barat Ahmad Syaiqo di salah satu hotel Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Ketua MUI Jabar Iman Budiman mengungkapkan bahwa sekitar 14 ormas Islam telah menyatakan dukungannya mereka kepada pasangan ASI. Iman menjelaskan bahwa dukungan ini didasari oleh kerinduan para aktivis Islam terhadap sosok pemimpin yang memiliki kedekatan khusus dengan ormas Islam. Ia menambahkan bahwa dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap ormas-ormas Islam sangat besar pada masa kepemimpinan Ahmad Heriawan. Oleh karena itu, mereka berharap momen tersebut dapat terulang kembali jika pasangan ASI terpilih untuk memimpin Jabar dalam 5 tahun ke depan. Sementara itu, calon gubernur Jabar Ahmad Syaiqo menyampaikan apresiasinya atas dukungan dan juga undangan yang diberikan oleh pimpinan Ormas Islam di MUI Jabar kepada pasangan ASI. Jika terpilih untuk memimpin Jabar, Syaiqo juga bertekad untuk menjadi pemimpin yang amanah, tegas, dan mengedepankan keadilan seperti mengambil contoh dari Umar bin Abdul Aziz. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung ini menyambangi hunian sementara warga Kampung Bayam di Jalan Tongkol Ancol, Pademangan, Jakarta Utara hari ini. Kunjungan Pramono itu dilakukan di hari kedua kampanye menjelang pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta. Dalam video yang diunggah akun media sosial pribadinya, Pramono Anung mengawali hari kedua kampanye dengan mendatangi hunian sementara Kampung Bayam di kawasan Jakarta Utara pada 26 September 2024. Mengawali pertemuannya dengan warga, pasangan calon nomor urut 3 Pramono Rano mengaku sudah melakukan teken surat kesepakatan atau fakta integritas dengan warga Kampung Susun Bayam agar bisa kembali memiliki hunian layak.
Dalam kesempatan yang sama, Pramono terlihat mengunjungi beberapa lokasi di hunian Kampung Bayam tersebut, serta melakukan diskusi bersama warga setempat. Sebelumnya, Pramono menyebut persoalan Kampung Bayam bukan soal tiba-tiba, melainkan kasus proyek pembebasan lahan Kampung Bayam terjadi sejak 1992. Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno juga mengatakan tengah berupaya mencarikan sebuah solusi untuk menangani polemik wilayah Kampung Bayam tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Hovifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak, Cagup dan Cawagup Jawa Timur, ajak seluruh masyarakat untuk menerapkan politik santun pada Pilkada Jatim 2024. Ajakan itu akan menciptakan situasi yang aman, damai, dan juga kondusif saat pelaksanaan Pilkada 2024 serentak Jawa Timur. Hovifah dan Emil, calon Wakil Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jawa Timur, ajak seluruh masyarakat untuk menerapkan politik santun pada Pilkada Jawa Timur 2024. Ajakan itu untuk menciptakan situasi yang aman, damai, dan juga kondusif saat pelaksanaan Pilkada 2024 serentak Jawa Timur. Hovifah mengatakan bahwa selama kampanye situasi politik semakin memanas, sehingga perlu komitmen dari semua belah pihak untuk tidak menyebarkan fitnah, kampanye hitam, provokasi, dan ujaran kebencian. Perbedaan politik tidak bisa dijadikan alasan untuk membuat perpecahan. Modal utama pembangunan adalah persatuan dan kesatuan. Terlihat Hovifah Emil mengenakan pakaian adat Jawa. Suasana deklarasi kampanye damai berlangsung meriah. Pendukung pasangan Hovifah Emil ramai memadati pelataran Tugu Pahlawan dengan yel-yel dan sorak-sorai menarik perhatian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, usai jeda, Timnas Indonesia bantai Maladewa 4-0 di kualifikasi Piala Asia U20. Tetaplah bersama kami menyapa malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan
yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa. Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rufani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini. Persatuan Sepak Bola Indonesia PSSI menjalin kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Belanda untuk fokus meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku senang dengan kesepakatan kerjasama dengan KNVB ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut dengan tangan terbuka tawaran kerjasama yang diberikan Federasi Sepak Bola Belanda untuk percepatan prestasi sepak bola Indonesia. Menurutnya konsistensi prestasi juara Piala Eropa 1988 itu dan pembinaan terstruktur di berbagai level usia pemain di Belanda menjadi dasar kolaborasi antar dua federasi yang sebenarnya memiliki hubungan historis panjang. Salah satu poin dari kemitraan ini ditunjuk untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman tim nasional Indonesia di semua kelompok umur baik putra maupun putri, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pemain bertalenta dan berusia muda. Erick juga menyatakan babak baru kerjasama antara PSSI dan KNVB juga difokuskan pada berbagai proyek pengembangan, salah satunya pendidikan dan juga pelatihan sepak bola Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Timnas Indonesia berhasil taklukkan Maladewa dengan skor akhir 4-0 dalam kualifikasi Piala Asia U20 Grup F. Pasca pesta gol yang diciptakan saat ini, Garuda Muda berhasil memuncak klasmen sementara Grup F. Dalam laga pembukaan kualifikasi Piala Asia U20, tim nasional Indonesia berhasil menaklukkan Maladewa dengan skor akhir 4-0 tanpa balas. Laga ini berlangsung di Stadion Madia Glora Bung Karno, Jakarta pada Rabu malam lalu. Sejak menit awal, timnas Indonesia terus menguasai jalannya pertandingan, di mana terbukti dengan peluang pertama yang didapatkan timnas asuhan Indra Safri pada menit ke-7. Umpan terobosan Doni Tri Pamungkas beri ancaman ke jantung pertahanan Maladewa. Peluang tersebut berhasil digagalkan oleh penjaga gawang tim Maladewa. Di babak kedua, pelatih timnas Indonesia Indra Safri lakukan rotasi pemain dengan cepat. Terbukti, timnas Indonesia sukses mencetak 4 gol di babak kedua, di mana dalam 5 menit tercipta gol yang bersamaan oleh Aditya Warman, Vigo Dennis, Tony Firmansyah, dan Jens Raven. Melalui kemenangan ini, Garuda Muda catatkan posisi teratas klasemen sementara Grup F dengan torehan 3 poin penuh. Selanjutnya Indonesia siap tantang Timur Leste di pertandingan kedua kualifikasi Piala Asia U20 Grup F. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi Menparekraf Sandiaga Uno ini mengungkap adanya peluang kerjasama Indonesia Arab Saudi. Kerjasama diantaranya berkaitan dengan wisatawan Saudi ke 5 destinasi super prioritas di Indonesia. Berdasarkan video yang diunggah di sosial media Instagram, @sandiuno, Menparekraf menghadiri Hari Nasional Arab Saudi di Jakarta. Sandi menyatakan kegiatan ini semakin mempererat hubungan antar kedua negara, mulai dari bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, serta hubungan yang berkaitan dengan ekonomi. Sandi jelaskan adanya peluang penguatan ekonomi kreatif dari ekosistem haji. Dalam bidang pariwisata, Sandi menuturkan tengah merancang kerjasama dengan Kementerian Pariwisata Arab Saudi berkaitan dengan wisatawan Saudi ke 5 destinasi super prioritas. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan akan menindak tegas tambang-tambang yang tidak mematuhi kaidah pertambangan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari kepatuhan terhadap kaidah teknik pertambangan yang baik. Bahlil menyebutkan bahwa ia tengah menyusun aturan bersama dengan Direktorat Jenderal Mineral dan juga Batubara Kementerian ESDM. Aturan tersebut ditujukan untuk menertibkan pelaku usaha pertambangan yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku. Ia juga menggarisbawahi pentingnya disiplin dari pihak pengusaha pertambangan dalam menerapkan kaidah yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Bahlil meminta agar perusahaan-perusahaan tambang baik yang bergerak di sektor nikel, batubara maupun mineral lainnya lebih memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan pemerintah. Menurut dia, penerapan kaidah yang baik tidak hanya bertujuan menjaga lingkungan, tetapi juga menjamin keberlangsungan usaha pertambangan itu sendiri. Ia juga menyatakan tidak berniat bersikap keras terhadap pengusaha pertambangan selama mereka mematuhi aturan. Namun, jika masih ada yang melanggar, Bahlil menegaskan dirinya siap untuk mengambil tindakan tegas demi menjaga keberlanjutan sektor tambang dan lingkungan. Bahlil juga mengajak seluruh pelaku usaha pertambangan untuk melakukan introspeksi dan juga memperbaiki cara kerja mereka, terutama dalam hal kepatuhan terhadap
terhadap aturan lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo ini menyambut gembira kehadiran pelatih dari Liga Basket Pria di Amerika NBA Phil Handy untuk membagi pengetahuan dan juga melatih para pelatih bola basket di Indonesia. Kehadiran Phil Handy merupakan sebuah keberkahan bagi olahraga bola basket Indonesia karena sangat jarang pelatih dari NBA mau membagikan pengalaman dan melatih pelatih bola basket di Indonesia. Phil Handy selama di Jakarta akan memberikan pelatihan kepada pelatih timnas Indonesia untuk memperkuat kapasitas pemain. Dito mengatakan, perkembangan bola basket di Indonesia saat ini sudah masif di kalangan masyarakat dan perlu ditingkatkan lagi dari aspek prestasi. Kedepan, kata dia, prestasi dan permainan timnas basket Indonesia harus bisa meningkat. Lebih lanjut menanggapi pertanyaan terkait apakah Phil Handy akan melatih timnas basket Indonesia, Dito mengatakan, pihak Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia sudah melakukan diskusi dan akan melihat perkembangan ke depannya. Sementara itu, Phil Handy mengatakan dirinya cukup senang bisa datang ke Indonesia untuk berbagi pengetahuan tentang bola basket. Ia ingin membantu permainan bola basket Indonesia yang berpotensi besar untuk jadi berkembang menjadi lebih baik dalam skala global. Selama berada di Indonesia, Phil Handy akan menjadi pemateri dalam Coaches Clinic pada 25 September. Kemudian pada 26 dan 27 September, ia akan memberikan ilmu kepelatihan kepada anak-anak usia 14 hingga 18 tahun. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono memberikan pembekalan kepada para taruna dan taruni Akademi Militer. Acara tersebut juga digelar di Gedung Moch Lili Rolli dengan tema Menggapai Visi Indonesia Emas 2045. Dalam pembekalannya, AHY menyampaikan refleksi atas perjalanan karirnya selama 24 tahun, baik di dalam maupun di luar TNI. Beliau berbagi pengalaman saat dipercaya menjabat sebagai Menteri ATR BPN, sebuah bidang yang sebelumnya belum pernah beliau tekuni, namun AHY menegaskan bahwa pengabdian di sektor pertanahan memiliki kaitan erat dengan pertahanan negara. Beliau menyadari bahwa penataan ruang dan pemanfaatan tanah yang optimal merupakan bagian dari upaya melindungi kepentingan rakyat dan negara. AHY juga mengungkapkan kesan mendalamnya terhadap Akademi Militer yang disebut sebagai Kawah Chandra di Muka. Menurutnya, Akademi Militer bukan hanya tempat untuk membentuk calon perwira yang tangguh, tetapi juga mengasah kemandirian dan karakter yang kuat. Beliau mengajak para taruna untuk tidak menyerah saat menghadapi latihan yang berat, karena itu merupakan proses pembentukan diri yang membedakan mereka dari yang lain. Mengakhiri pembekalannya, AHY menekankan bahwa Akademi Militer adalah lembaga yang sangat terhormat dan konsisten dalam mencetak patriot bangsa dan juga menyinggung sejarah dua Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto yang merupakan alumni Akademi Militer. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi petugas Badan Narkotika Nasional bersama TNI ini menggagalkan penyelundupan belasan kilogram narkotika jenis sabu dan puluhan ribu ekstasi dari 3 lokasi berbeda. 2 diantaranya diamankan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, sementara 4 tersangka yang diringkus terancam hukuman seumur hidup atau mati. 4 orang tersangka diringkus oleh petugas Badan Narkotika Nasional Indonesia bersama pihak TNI lantaran terbukti melakukan aksi penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 15,5 kg dan 48.572 ekstasi dari 3 lokasi berbeda. Di Jalan Raya Aceh Medan Pangkalan Berandan Puraka, Sumatera Utara, tim BNN meringkus 3 orang tersangka dan menemukan narkotika jenis sabu seberat 15 kg serta 10.345 ekstasi yang disembunyikan di dalam mobil yang digunakan para tersangka. Sementara di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, petugas TNI dari Kodam 12 Tanjung Pura, Kalimantan Barat juga menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 550,4 gram dan 38.342 ekstasi. Di perbatasan ini 1 orang turut diamankan. Penangkapan di wilayah perbatasan tersebut kemudian dilimpahkan ke petugas Badan Narkotika Nasional guna penyidikan lebih lanjut. Setelah itu barang bukti hasil penangkapan langsung dimusnahkan di halaman parkir kantor Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Jalan MT Haryono Cawang, Jakarta Timur. Atas penangkapan ini, petugas berhasil menyelamatkan lebih dari 50.000 jiwa dari penyalahgunaan narkotika. Narkotika berupa 15.486 gram sabu dan 48.572 butir ekstasi diperoleh dari hasil pengungkapan 3 kasus tindak pidana narkotika dengan melibatkan 4 orang tersangka. Petugas BNN RI menangkap 3 orang pria berinisial AI alias Goles,
A alias Lah, alias John, alias Libanon, dan F. Ketiganya diamankan petugas bersama narkotika jenis sabu seberat 15,001,6 gram. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup atau mati. Dari Jakarta Timur, Sultoni melaporkan. Sejumlah peristiwa selama 24 jam akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan terkait dengan pihak kepolisian tidak akan membuka hasil visum Laura Meizani Naseru Asri atau dikenal dengan nama Loli, anak perempuan selebritas Nikita Mirzani untuk umum. Diketahui Loli menjalani visum karena adanya laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh ke Polres Jakarta Selatan. Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan hasil visum saat ini sudah dikirim ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diobservasi. Loli kemudian diambil visum untuk menyelidiki benar atau tidaknya laporan yang dilakukan Nikita Mirzani. Hanya saja hasil visum tersebut bukan konsumsi untuk masyarakat luas. Setelah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo mengeluarkan observasi, pihak kepolisian akan mengirimkan hasil visum itu bersama laporan penyelidikan ke kejaksaan. Hasil visum itu akan dijadikan barang bukti
untuk laporan Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh. Yang dilaporkan, kemudian setelah LM melakukan visum dan pengecekan laboratorium, hari ini untuk penyidik masih di RSCM, ya, jadi menunggu untuk observasi dan kesimpulan dari ahlinya, yaitu dokter kandungan, itu ya. Jadi kita menunggu saja, nanti pasti diupdate, itu, yaitu yang paham, yang jelas pasti ahlinya, ya. Nanti dari ya, kalau visum dan laboratorium sudah didapat di penyidik, pasti disimpan atau dikompulir oleh penyidik, ya, dijadikan satu untuk pemberkasan tentunya. Ya, jadi untuk hasilnya yaitu yang tahu penyidik dan nanti dibuka di pengadilan, itu jelas. Ya. Karena itu memang hanya yang menerangkan adalah ahlinya. Terkait laporan Nikita Mirzani, hasil visum Loli itu tidak bisa dibacakan untuk umum. Pada persidangan nanti, hasil visum Loli akan dibacakan oleh tim dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa berikut. 8 mobil terlibat tabrakan beruntun di persimpangan Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara. Insiden itu terjadi akibat mobil yang diduga dikendarai bandar narkoba menabrak mobil yang sedang berhenti di lampu merah. Dari penangkapan itu, polisi berhasil menangkap pelaku serta barang bukti narkoba jenis sabu. Dalam video yang menjadi viral di media sosial, terlihat kemacetan terjadi dalam aksi kejar-kejaran terduga bandar sabu dengan personel kepolisian di persimpangan antara Jalan Imam Bonjol dan Jalan IRH Juanda, Kecamatan Medan Polonia, Sumatera Utara, pada 25 September, Rabu malam. Kejadian bermula saat sejumlah mobil sedang berhenti di lampu merah Jalan IRH Juanda yang kemudian ditabrak oleh pengendara Brio Putih yang diduga seorang bandar narkoba. Dengan nekat, mobil terduga terlihat menabrak mobil lain yang berada di depannya dan terjadi kecelakaan beruntun melibatkan sedikitnya 8 unit mobil yang sedang berada di badan jalan. Dalam kondisi yang sama, dengan sigap polisi berhasil menangkap pelaku serta barang bukti narkoba jenis sabu. Diketahui tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap terduga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 2 unit kapal berada di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara hangus terbakar saat mengisi bahan bakar minyak. Saat kejadian sebanyak 21 unit dan 102 personel dikerahkan untuk memadamkan api, ditafsir kerugian mencapai miliaran rupiah. Dalam video terlihat kebakaran kapal itu memunculkan kepulan asap hitam tebal yang terlihat dari jarak ratusan meter dari tempat kejadian. Sebanyak 2 kapal di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara hangus terbakar. Kebakaran terjadi lantaran percikan api pada mesin kapal KM Tuindo 288 setelah mengisi bahan bakar. Kasih Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara, Gatot Sulaiman mengatakan, 2 kapal yang terbakar yakni Kapal Agung Cendana 1 dan KM Tuindo 288. Kronologi berawal dari objek kapal 1 KM Tuindo 288 sedang melakukan pengisian bahan bakar solar dari Kapal Agung Cendana usai selesai pengisian BBM. Saat menyalakan mesin, tiba-tiba ada percikan api merambat ke kapal Tongkang Agung Cendana 1. Akibatnya, api membesar dan membakar kedua kapal tersebut. Diketahui sebanyak 21 unit dan 102 personel untuk melakukan proses pemadaman. Proses pemadaman pun dilakukan dalam kurun waktu 3 jam. Gatot mengungkapkan, hambatan dalam proses pemadaman merupakan angin yang kencang di sekitar dermaga. Kini api sudah berhasil dipadamkan, ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan informasi terakhir kita di mana diduga akibat remblong truk trailer yang membawa eskavator menabrak 6 unit mobil di Bukit Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu malam. Korban luka langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden ini. Beredar di media sosial, kecelakaan beruntun mengguncang Jalan Poros Samarinda Tenggarong, tepar di kawasan Bukit Pinang pada 25 September, Rabu malam. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 6 minibus dan sebuah truk trailer bermuatan eskavator terlibat dalam peristiwa tragis itu. Dari keterangan saksi, kecelakaan bermula saat sebuah truk trailer yang berada di belakang iring-iringan kendaraan mengalami remblong di tanjakan curam Bukit Pinang. Benturan keras terjadi secara beruntun, mengakibatkan sejumlah kendaraan ringsek dan terdapat korban luka-luka. Sistem rem yang tiba-tiba tidak berfungsi membuat kendaraan sulit dikendalikan. Sehingga tak terelakkan, terjadilah kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan. Beruntung tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden ini. Namun beberapa pengendara lain yang mengalami luka-luka dievakuasi ke RS terdekat.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dio Manik. Dan saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.